Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada sampai saat ini masih memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat yang tidak akan pernah terukur. Salah satunya nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang tidak akan ternilai harganya, yakni nikmat iman wal Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat inilah kita bisa melaksanakan berbagai ibadah. Yang mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibi wa Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu gimana kabarnya pada hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah ya. Udah siap untuk belajar tahsin pada kesempatan kali ini? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah siap Ustaz. Niatkan di dalam hati bahwa kita belajar itu semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah akan baik. Kalau niatnya buruk, pasti akan buruk. Jadi sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran, kemudahan, marilah kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang baru bergabung baru 4 ya, Bu? Oke, izin screen dulu.
Halo, tes. Bu, gimana? Udah ada itunya apa? Materi di layarnya? Sudah. Sudah, Ustadz. Oke, siap. Sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita memurojaah dulu ya. Sekarang teh berarti materi modul apa, Bu? Udah tahu belum? Alif Lam. Ya, itu teh termasuk modul apa? Modul D, Ustaz. Modul D ya. Oke, siap. Sebelum dilanjut ke modul D, saya mau menanyakan dulu, memurojaah dulu. Modul A, tentang modul A ya. Modul A tentang apa, Bu? Mat 2 harokat. Mad 2 harokat. Oke. Modul A itu tentang mad 2 harokat. Kalau rumusnya apa, Bu? Masih ingat rumusnya? 3, 2, 2. 3, 2, 2. 3, 2, 2. Oke. 3, 2, 2. 3 yang pertama apa? Fathah. Fathah Fathah. bertemu alif. Ya, terus? Fathah bertemu alif bengkok dan fathah berdiri. Oke. Coba Ibu, barusan Ibu siapa? Endang. Bu Endang. Ibu Sari. Ya, Kemudian yang Ustadz. apa lagi? Yang duanya. Yang duanya kasroh. Kasroh bertemu ya sukun dan kasroh berdiri. Ya. Kemudian Ibu Sri. Yang dua lagi apa? Doma Doma. Doma apa aja? ketemu wawu sukun Ya. sama doma terbalik. Oke, sip. Alhamdulillah ya. Kemudian Ibu Heni. Ibu Heni masih ingat polanya gimana? Polanya 3, 2, 2. Itu ya, Pak. Apa? Jadi Pola ngomong. bacanya ya. Pola Waduh. bacanya gimana? Oh, yang bana. Bana, gitu ya. Ya, Apa? betul. Bentar, Pak Ustadz. Oh. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Ya. Ya, Pak Ustadz. Ibu Heni, rumus cepat menghafal panjang 2 harokat gimana? Oh, cepatnya. Ya. Oh, jadi lupa. Ayo apa, Bu? Di Masih ingat? Lupa lagi? Oh, lupa lagi Pak Ustadz aku. Rumus cepat menghafal yang 2 harokat adalah Yang 3, 2, 2 itu bukan? itu ya, 3, 2, 2. Iya. Apa aja tuh? Patah bertemu patah berdiri, Hmm, patah bengkok dan alif. Kasroh bertemu dengan yang berurutan.
fathah bertemu dengan fathah berdiri dan fathah bengkok dan alif. Fathah atau fathah? Fathah. Fathah, Fathah. ya. Fathah bertemu Fathah berdiri, fathah bengkok dan alif. dan yo apa Bu? Kalau kasroh bertemu dengan Coba ya diulang sukun. fathah dulu, belum pas. Oh, Fathahnya belum pas. fathah bertemu dengan alif. Hmm. Fathah bertemu dengan fathah berdiri, fathah bertemu dengan fathah bengkok. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Iya, Kemudian fathah bertemu fathah berdiri. fathah berdiri. Ya, tidak bertemu. Sebelumnya apa setelahnya? Jadi gini, rumus cepatnya 3, 2, 2. 3 fathah, 2 kasroh, 2 doma. 3 fathah berarti fathah, fathah, fathah. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Kemudian fathahnya berdiri. Jadi fathah berdiri mah tidak bertemu apa-apa, Bu. Nah, Oh iya ya, ya iya gitu. iya ya. Fathah Coba berdiri. diulang ya. Soalnya ini tanda panjang 2 harokat paling banyak ya. Tanda panjang 2 harokat ini paling banyak. Oleh karena itu, maka tanda-tandanya harus hafal ya. Harus tetap diingat. Coba Bu diulang. Rumus cepat menghafal tanda panjang 2 harokat. 3, 2, 2. Hmm. Fathah 3, fathah bertemu alif, fathah bertemu fathah bengkok, fathah berdiri. Coba sekali lagi. Kalau Yang fathah coba diulang. kasroh Fathah. fathah bertemu alif, Hmm. fathah bengkok dan fathah berdiri. Fathah bengkok. Belum pas nih. Fathah bertemu fathah bengkok ya. Nah, Fathah berdiri. fathah berdiri. Yang keduanya belum pas. Belum pas yang keduanya. Fathah. Fathah bertemu fathah bengkok apa gimana tuh? Fathah bertemu alif bengkok ya. Oh, alif bengkok. Iya ya Allah. Ya, fathah bertemu alif Alif bengkok. Iya. Oke. Ulangi Pak Ustaz. Kita ulang. Fathah ada 3. Hmm. Fathah bertemu alif. Kan Fathah fathah. fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Fathah berdiri. Kan fathah. 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 Fathah berdiri. Fathah. Fathah. Bukan. Fathah, Bu. Fathah. Nah, itu sih. Fathah berdiri. Iya. Yang duanya. Yang dua apa? Kasroh. Kasroh. Kasroh bertemu ya sukun. Ya, Kasroh sukun. ya sukun. Hmm. Kasroh berdiri. Ya. Kalau doma bertemu dengan waw sukun, doma terbalik. Ya. Oke, sip. Iya. Ibu Heni udah hafal nih. Sekarang Ibu Endang. Ibu Endang mulai dari rumusnya, kemudian Ya, clue-nya, kemudian rincikan. Coba. dari rumus, Rumusnya apa? kemudian Gimana rumus? rumus cepatnya 3, 2, 2. Ya, dua-dua Ya. betul. Yang 3 itu fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, dan fathah berdiri.
Ya. Kemudian yang dua kasroh, Hmm. kasroh bertemu ya sukun dan kasroh berdiri. Ya. Yang dua lagi domah ketemu waw sukun dan domah terbalik. Sip, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ininya, Amin. ya, polanya, coba polanya. Polanya. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Oke, sip. Sekarang Ibu Sri. Ibu Sri, rumus cepat menghafal tanda 2 harokat. Ya, 3-2-2. 3-2-2. Apa aja tuh? 3 fathah, Ya. 2 kasro, 2 doma. Ya. Yang 3 fathah Fathah, apa aja? yang 3 fathah bertemu dengan alif, Nah, coba diulang. fathah bertemu dengan alif, Ya. fathah bertemu alif bengkok, Ya. fathah berdiri. Fathah berdiri. Ya, betul. Yang 2 kasroh, kasroh bertemu dengan ya sukun Ya. dan kasroh berdiri. Ya, betul. Terus yang 2 doma, doma bertemu dengan waw sukun dan doma terbalik. Ya. Terus Ibu ininya, polanya, Bu, polanya. Coba polanya. Polanya Hah? bana baununa bina baini buna Coba bana ya. bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna bana baununa bina baini buna. Nah, oke, sip. Berikutnya Ibu Sum. Iya Pak Ustadz. Ibu Sum, rumus cepat menghafal 2 harokat. 3-2-2. Ya, 3-nya apa? 3-nya fathah ketemu alif, Hmm. fathah ketemu alif bengkok, dan Ya. fathah berdiri. Oke. 2-nya kasroh ketemu ya sukun dan Ya. kasroh berdiri. Oke. Terus kedua berikutnya yaitu domah ketemu wawu sukun dan domah terbalik. Oh, sip. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Berikutnya, udah ya? Gak ada lagi? Coba. Saya absen dulu ya. Absen dulu. Ibu Sari ada? Oh, belum Ada ya. Ustadz? Ada Ibu Sari? Oh iya. Ada Ustadz? Ibu Sari belum ya? Belum terus. Oke, coba. Ibu Sari hadir? Hadir. Ya Ustadz. Ibu Yuni hadir, Bu Yuni? Oh, gak ada, berarti Bu Yuni yang gak ada. Ibu Sri hadir, Ibu Sum hadir, Ibu Heni hadir, Bu Enang. Oke, sip. Berarti yang belum bergabung adalah Ibu Yuni. Coba Ibu Sari, rumus cepat menghafal tanda 2 harokat. 3-2-2. 3 kasroh, 3 fathah, 2 kasroh, dan 2 dhammah. 3 fathahnya, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, dan fathah berdiri. Yang 2 kasroh bertemu ya sukun dan kasroh berdiri. Terus yang 2 lagi domah
dhammah bertemu waw sukun dan dhammah terbalik. Sip. Kalau polanya gimana polanya? Bana bana baununa bina bina bayini buna. Bana bana baununa bina bina bayini buna. Alhamdulillah, barakallahu fiik ya. Berarti yang barusan itu adalah modul A tentang mad dua harokat. Ya, ini jangan sampai lupa lagi. Karena tanda panjang dua harokat ini paling banyak, Bu. Cara menghafalnya dengan rumus 3-2-2 fathah, kasroh, dhammah, fathah, 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 kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kemudian kasroh, kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Kemudian dhammah, dhammah bertemu waw sukun, dhammah terbalik. Polanya bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Nah itu ya. Itu adalah modul A. Kalau modul B, modul B masih ingat modul B apa isinya? Tentang apa? Mat Empat lima sampai harokat. 5 harokat. harokat. Ya. Jadi modul B itu tentang tanda panjang 4 sampai 5 harokat. Alhamdulillah ya. Ibu Sum, tandanya apa aja, Bu? Ada berapa tanda yang dibaca panjang? Ada 2, Ada 2. yaitu mat ketemu hamzah dan mat ketemu alif berharokat, atau alis berketemu hamzah dan alis berketemu alif berharokat. Tanda alis bertemu hamzah, kemudian tanda alis bertemu Alif berharokat. alif berharokat. Ibu Sri. Ya Ustaz. Ibu Sri, tanda panjang 4 sampai 5 harokat ada berapa, Bu? Ada 2. Ada 2. Apa aja? Alis bertemu dengan hamzah. Yang kedua, alis bertemu dengan alif yang berharokat. Kalau rumusnya, Ibu Heni. Ibu Heni rumusnya seperti apa ya? Tanda panjang 4 sampai 5. Ibu Heni ada, Bu Heni? Ada Pak Ustadz, ada. Tandanya panjangnya 4 sampai 5 harokat. Pola tanda panjang 4 sampai 5 harokat. Ada 3 ketukan lamban dan 5 ketukan cepat. Ya. Polanya gitu. Coba gimana? Kan kalau yang 2 harokat mah bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Kalau yang 4 gimana coba? Ana gitu ya Pak Ustadz. Ya, coba diulang lagi. Ana Oke, sip. Nah, yang ini ya. Nah, Iya. ini polanya berarti harus semuanya nih. Ibu Heni udah. Sekarang Ibu Sri. Ibu Sri coba polanya. Coba dilihat. Anak. Dari anak. Anak.
Ana, ana, a, ana, a. Ana, ana, a, ana, a. Sekali lagi, Bu Sri. Ana, ana, a, ana, a. Ana, ana, a, ana, a. Ana, ana, a, ana, a. Oh, Ana, kurang panjang. a, ana, a. Gitu ya. Kurang panjang, Ustaz. Betul. Yo. Oh iya. Ana, ana, a, ana, a. Ana, ana, a, ana, a. Oke, sip. Alhamdulillah. Hmm. Berikutnya, Ibu Sum. Iya, Pak Ustadz. Polanya Bu, sekarang huruf ba. Bana, bana, ba, ana, ba, bana, bana, ba, Nah, ana, ba, hati-hati. Bana, bana, ba. Bana, bana, ba. Ana, ba. Bana, bana, ba. Ana, ba. Ya, gitu ya. Coba diulang. bana, ba, Hmm. bana, bana, ba, ana, ba, bana, bana, ba, ana, ba, bana, bana, ba, ana, ba, Oke, sip. Alhamdulillah. Berikutnya Ibu Endang. Iya, Pak. Yo, Bu. Yang mana? Tanah, bana, tanah. Tak, yang tak. Tanah, Hmm. tanah. Tanah ya. Ya, betul. Tanah. Tanah, tanah. Ya. Tanah, 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 tanah. Sekali lagi, Bu. Tanah, 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 maaf, maaf, maaf. Tanah, 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 tanah. Oke, sip. Berikutnya, udah ya, udah semua ya. Bu Sari. Bu Sari. ya belum Ustaz. Yang ba, Bu. Eh, bana, bana, ba, ana, ba, bana, bana, ba, ana, ba, Iya, ya. Jadi Bu, untuk nadanya tidak apa-apa lurus ya. Bana, bana, ba, ana, ba, bana, bana, ba, ana, ba, seperti itu ya. Oke. Itu modul apa, Bu? D, Modul B. Ya, modul B. Terus modul C.
Modul C tentang apa, Bu? Mad 6 harokat. Mad 6 harokat ya. Modul C mad 6 harokat. Tandanya ada berapa, Bu? 2. Coba. Ibu Endang, tanda 6 Ya, harokat ada berapa, Bu? ada 2. Ada 2. Apa aja? Apabila alis bertemu dengan tasdid dan alis Temu bertemu dengan sukun. tasdid, alis bertemu dengan sukun ya. Sukun. Polanya gimana? Banaba, naba, lanaba, amba, anna, ana. Nah, polanya seperti ini ya. Nah, yang ini nih. Jadi pola yang panjang 2 harokat, panjang 4 harokat, dan panjang 6 harokat digabungkan ya. Jadi dipotong-potong yang ini, yang 2 harokat, kemudian yang ini 6 harokat, 4 harokat. 4 harokat, 4. Hmm. yang ini 6 harokat. Bana, 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 bana. Jadi ukuran 2 harokat seukuran gitu. Bana, bana, baununa, bina, bina, baini, buna. Bana, bana, baununa, bina, bina, baini, buna. Berikutnya yang panjang 4. Ba'ana, ba'a. Gitu ya. Nah, kemudian yang 6-nya. Banna, al-ana. Nah, jadi kalau digabungkan semuanya, sambil melatih nafas juga. Bana, bana, ba'ana, ba'an, banna, al-ana. Sekali lagi. Bana, bana, ba'ana, ba'an, banna, al-ana. Oke. Yang ini mah pola ini mah harus semuanya nih. Coba harus dites semuanya ya. Coba dari Ibu Endang dulu. Ibu Endang silahkan. Banaba, naba, lanaba, amba, ana. Sekali lagi Bu. Banaba, naba, lanaba, amba, ana. Oke, sip. Alhamdulillah. Berikutnya, Ibu Sari. Ya, Ustaz. Ya, Bu. Bana, bana, ba'ana, ba'an, banna, al-ana. Sekali lagi, Bu. Bana, bana, ba'ana, ba'an, banna, al-ana.
Nah, pada kata ba'an ini asalnya kan bunyinya an ya. Karena bertemu dengan ba, maka bunyinya menjadi bunyi am. Ba'am. Nanti ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya. Oke, berikutnya Ibu Sri. Nah, Ibu Sri silahkan. Bana bana ba ana ba amba na al ana. Ya, ini N-nya kurang lama. Bana al ana. Nah, gitu Bu. Ulang ya, Ustaz. Ya, diulang Bu. Yo. Bana bana ba ana ba amba na al ana. Nah, yang 6-nya masih kurang nih, sedikit lagi. Nah, Apa sih? Bana bana ba ana ba amba na al ana. oke, sip. Alhamdulillah. Berikutnya Ibu Sum. Ibu Sum silahkan. Ba bana ba ana ba amba na al ana. Coba diulang. Kok nggak kelihatan ya tulisannya? Oh, Sebentar. kelihatan? Sebentar, sebentar. Atau Punya saya Pak Ustaz. Oh, gitu. Ya, sudah. Oh, Bana bana ba al ana. oke, sip. Berikutnya Ibu Heni. Bana bana ba ana ba anna ana. Coba sekali lagi. Gak apa-apa. Narik napas juga. Yang penting pas aja panjangnya. Iya. Bana bana ba ana ba amba anna ana. Oke. Sip. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya. Jadi modul A tentang panjang 2 harokat, modul B tentang panjang 4 sampai 5 harokat, modul C tentang 6. panjang 6 harokat. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini adalah teori tambahan, yakni modul D ya. Modul D. Oke. Sip. Nah, modul D. Gimana tulisannya, jelas tidak? Jelas. Jelas Ustaz. Ya. Kalau misalkan kebesaran atau kekecilan, bilang saja. Insya Allah kita akan membahas mengenai tahsin 1 modul D ya. Tahsin 1 modul D tentang hukum alif lam dan huruf fawatihus suwar. Mudah dan praktis untuk pemula. Jadi kita akan membahas mengenai hukum alif lam. Hukum alif lam berarti yang tulisannya gini ya, alif lam. Atau disebut juga dengan lam ta'rif ya. Alif lam atau lam ta'rif. Kalau yang udah belajar bahasa Arab berarti mudah
Apa itu yang disebut dengan lam ta'rif? Ya. Oke, berikutnya. Nah, hukum lamial, hukum lam yang ada pada al. Hukum lam yang ada pada al. Berarti yang menjadi catatannya itu adalah hukum lamnya, ya. Berarti hukum lam sukunnya. Nah, di sini ada ya. Alif lam ta'rif atau lam ta'rif ya. Atau disebut juga dengan ma'rifat, lam ma'rifat gitu ya. Lam ta'rif adalah lam yang masuk pada kalimat isim dan yang didahului oleh hamzah wasol. Lam ta'rif adalah lam yang masuk pada kalimat isim dan yang didahului hamzah wasol. Isim yang didahului lam ta'rif menjadi isim ma'rifat. Oleh karena itu, lam ta'rif sering juga disebut dengan alif lam ma'rifat. Ya. Jadi, lam ta'rif ini adalah hukum lam ta'rif ini. Kalau dalam bahasa Arab itu untuk mengkhususkan. Dan lam ini suka masuk ke kalimat isim. Jadi masuknya ke kalimat isim ya. Contohnya misalkan isim itu adalah kata benda. Contoh kitabun. Berarti kitabun ini adalah kitab ya atau buku, kitabun. Itu berarti masih kalimat umum. Masih kalimat umum. Supaya menjadi kalimat khusus, maka harus didatangkan lam ta'rif. Nah, lam ta'rif. Sebetulnya ini adalah hukumnya itu adalah hukum lam ya, lam sukun. Ketika kitabun, nah ketika ada kalimat kitabun, misalkan kitabun ya. Kitabun. Nah, kitabun. Kitabun ini adalah kalimat isim. Kalimat isim itu kata benda ya. Kata benda. Isim itu adalah kata benda. Kitabun. Sayarotun. Kemudian syajarotun gitu ya. Kitabun. Ini masih umum ya. Kalimat ini adalah kalimat umum. Supaya menjadi kalimat yang khusus, maka harus didatangkan lam ta'rif gitu ya. Maka didatangilah lam ta'rif. Maka tulisannya seperti ini. Kitabun. Oh iya, kitabun. Taknya pakai fathah berdiri ya. Kitabun. Menjadi al-kitabun. Nah, karena orang Arab itu susah untuk menyebutkan kalimat al-kitabun, maka harus didatangi hamzah wasol. Nah, maka didatangilah hamzah wasol. Hamzah wasolnya ini, nah, hamzah wasol itu adalah diambil dari huruf alif, gitu ya. Diambil dari huruf alif. Kemudian yang menjadi tanda, kalau di mushaf Madinah itu ada tanda shad kecil. Ada shad kecil gitu ya. Tapi kalau di mushaf Indonesia itu tidak ada tanda khusus, Bu. Jadi hamzah wasol ini tidak ada tanda khusus kalau di mushaf Madinah. Sekali lagi. Nah, alif lam. Nah, alif lam yang nempel pada isim. Nah, itu ya. Itu ada hukum lamnya. Lam sukun. Nah, ini hukum lam sukun ya. Hukum lam sukun atau lam li ta'rif
atau lam ma'rifat. Ini adalah untuk mengkhususkan sebuah kata benda, sebuah isim. Asalnya al-kitabun. Nah, al-kitabun. Nah, ketika didatangi lam sukun, maka ini berubah bukan tanwin lagi ya. Nah, ininya berubah menjadi domah biasa. Al-kitabu, al-kitabu. Karena orang Arab susah untuk menyebutkan al-kitabu, maka didatangilah hamzah wasol. Makanya hamzah wasol itu dibaca ketika berada di awal, diabaikan ketika berada di tengah. Nah, maka pembacaan menjadi al-kitabu. Ketika ada alif lam, maka tanwinnya hilang. Sebelum ada alif lam, kitabun. Jadi ditulis dengan tanwin. Ditulis dengan tanwin. Tapi ketika didatangi alif lam, maka tanwinnya hilang, diganti dengan domah biasa. Al-kitabu. Nah, begitu ya. Nah, ini mengenai penjelasan lam li ta'rif, lam ma'rifat, alif lam ma'rifat. Itu asalnya hukum lam saja, Bu, lam sukun saja. Gitu ya. Berikutnya hukum, oh ya, sebelum dilanjut barangkali ada yang belum jelas. Paham nggak, Bu? Halo? Mau nanya dulu, bacanya sama nggak? Gimana? Bacanya sama? Beda. Beda? Maksudnya sama gimana? Ya, Alkitabun atau Alkitab. Oh iya. Kalau udah sebelum ada alif lam, bacanya kitabun pakai Ya, tanwin. Ketika ada ya. alif lam, maka tanwinnya hilang, diganti dengan domah biasa. Al-kitabu gitu ya. Oh ya, Al-kitabun. Soalnya tanwin dan alif lam itu tidak bisa berbarengan ya, tidak bisa berbarengan. baik. Ya. Oke, gitu ya. Kayaknya Ibu Endang belajar bahasa Arab ya? Enggak, Oh, enggak. belum, ini belajar baru tahsin dari nol, Pak Ustadz, saya dari nol. Oke, sip atuh ya. Kemudian hukum ini meliputi lam sukun yang ada pada awal kalimat. Hukum lam sukun ada dua, idgham dan izhar. Nah, ya. Jadi hukum lam sukun ini, atau kita ambil alif lam gitu ya. Alif lam ini hukumnya itu ada dua. Yang pertama idgham, idgham. Yang pertama idgham ya. Nah, idgham. Jelas tulisannya tidak? Yang kedua izhar. Izhar. Jadi hukum alif lam ini ada dua, ada idgham, ada izhar. Kalau idgham artinya melebur ya. Melebur atau memasukkan. Nah, melebur atau memasukkan. Kemudian kedua izhar. Izhar itu jelas. Nah, ya. Dibaca jelas, lamnya itu dibaca jelas. Jadi hukum alif lam, karena ini suka bergandengan ya. Alif dan lam ini suka bergandengan. Sebetulnya yang menjadi hukumnya adalah lam sukunnya gitu ya. Karena pengucapan lam sukun ini susah gitu ya, maka suka bergandengan dengan hamzah wasol yang diambil dari huruf alif gitu ya. Hukum yang sebenarnya adalah tentang lam sukun. Hukum yang sebenarnya adalah tentang lam sukun. Karena pengucapan lam sukun ini susah bagi orang Arab gitu ya. Karena kita baca Al-Qur'an itu mengikuti lahnahnya orang Arab, kebiasaannya orang Arab.
Maka supaya mudah, maka didatangilah hamzah wasol yang diambil dari huruf alif. Gitu ya, yang diambil dari huruf alif. Soalnya ketika misalkan didatangkan huruf ba, maka hamzah wasol ini tidak dibaca. Bal, nggak gitu ya, tapi bal, begitu. Oke, sekali lagi supaya mudah gitu, supaya mudah memahaminya, hukum alif lam ini ada dua. Yang pertama idgham, yang kedua izhar. Idgham itu memasukkan atau melebur. Kalau izhar dibaca jelas. Yang dibaca jelasnya itu adalah lam sukunya dibaca jelas. Oke, coba Ibu Sari. Ibu Sari, hukum alif lam ada berapa? Ada dua, Ustadz. Ada dua. Yang pertama apa? Idgham sama idhar. Izhar. Idgham sama izhar. Oke, sip. Idhar. Berikutnya. Nah. Yang pertama dibaca idgham. Lam sukunnya dibaca idgham. Apa penyebabnya? Ketika lam sukun ini dibaca idgham, dimasukkan gitu ya. Apabila lam sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yang berjumlah 14. Jadi apabila ada lam sukun atau alif lam bertemu dengan salah satu huruf yang berjumlah 14, maka bunyi lamnya diidghamkan. Berarti tidak dibaca bunyi lamnya, langsung kepada huruf yang ini. Nah, ini namanya huruf lam sukun ya, huruf lam sukun. Oke. Ini ya supaya mudah. Tadi itu hukum alif lam itu ada dua. Yang pertama idgham, kemudian yang kedua izhar. Yang idgham ini dikasih nama syamsiah. Syamsiah. Kemudian yang izhar dikasih nama qamariyah. Nah, jadi alif lam ini ada dua. Yang pertama ada alif lam syamsiah, kemudian yang kedua ada alif lam qamariyah. Kalau alif lam syamsiah dibaca idgham, kalau alif lam qamariyah dibaca izhar. Masuk ke sini. Apabila lam sukun bertemu dengan salah satu huruf yang berjumlah 14, maka pembacaan lam sukunnya diidghamkan, berarti tidak dibaca. Jumlahnya itu ada 14 yang dikumpulkan pada awal-awal kalimat yang ada pada bait syair Al-Jamzuri. Tib thumma sil ruhman tafuz dif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Tib thumma sil ruhman tafuz dif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Nah, ini adalah kumpulan
alif lam syamsiah yang berjumlahnya 14 yang terdapat pada bait Al-Zamzuri ya. Pada bait Al-Zamzuri. Syair Al-Zamzuri yang terdapat pada kitab Tuhfatul Atfal. Nah, kitab Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Al-Zamzuri gitu maksudnya Bu ya. Jadi bait ini bait kumpulan huruf alif lam syamsiah ini yang terdapat pada kitab Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Al-Zamzuri. Tib thumma sil ruhman tafuz dif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Nah ini yang diambilnya huruf-huruf awalnya saja. Yang pertama to. Nah ini ya. Kemudian thum berarti ta. Sil berarti so. Nah, thum so ya. Ruhman berarti ro. Berarti ro. Kemudian tafuz berarti ta. Dif berarti dod. Dhani'am berarti dha. Da'su. Da'su. Da'su'a. Berarti yang diambil da, yang diambil dalnya. Su, yang diambil sinnya. Dhannin, yang diambil dhodnya. Nah. Kemudian zur, zainya. Syarifan, nah, sya'nya. Lil karom, lamnya. Nah, ya. Jadi kalau Ibu menemukan kalimat ini, tibthumma sil rahman tafuz, tibthumma sil rahman tafuz dibdani'am da'su adhunin zur syarifan lil karom. Ini adalah kumpulan huruf-huruf syamsiah atau disebut juga dengan idgham syamsiah yang jumlahnya ada 14. Ketika lam sukun atau alif lam depannya huruf yang 14 ini, maka pembacaannya diidghamkan masuk kepada huruf yang 14 ini dan alif lamnya tidak dibaca, lamnya tidak dibaca. Gitu ya. Jadilah kamu orang baik, sambungkan olehmu silaturahmi, pasti kamu akan beruntung. Bertamulah kamu kepada orang yang mempunyai macam-macam kenikmatan, tinggalkan olehmu buruk sangka, kurangilah olehmu orang yang mulia untuk memperoleh kemuliaan. Jadi ulama ahli tajwid menyusun huruf-huruf itu mengandung makna, mengandung makna. Jadi huruf idgham syamsiah atau huruf alif lam syamsiah yang berjumlah 14 yang dikumpulkan pada kalimat tibthumma sil ruhman tafuz dif dhani'am da'su adhannin zur syarifanil karom. Ini mengandung makna yang maknanya jadilah kamu orang baik, sambungkan olehmu silaturahmi, pasti kamu akan beruntung. Nah, jadi pesan kepada kita gitu ya. Jadi pada huruf idgham syamsiah atau alif lam syamsiah ini ada pesan buat kita, jadilah orang yang baik. Kemudian sambungkanlah silaturahmi, pasti kamu akan beruntung gitu ya. Bertamulah kamu kepada orang yang mempunyai macam-macam kenikmatan, tinggalkanlah olehmu buruk sangka gitu ya. Jadi kita harus meninggalkan buruk sangka, suudzon gitu ya. Jangan sampai kita bersuudzon kepada orang lain. Karena ketika betul, berarti kita termasuk orang yang ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Dan ketika salah, berarti kita termasuk yang fitnah. Oleh karena itu, tinggalkanlah berburuk sangka. Kurangilah olehmu orang yang mulia. Kurangilah olehmu orang yang mulia untuk memperoleh kemuliaan. Kunjungilah. Kunjungilah olehmu orang yang mulia untuk memperoleh kemuliaan. Gitu ya. Ini luar biasa nih ya. Ulama ahli tajwid
ketika menyusun sebuah kalimat itu maknanya luar biasa. Oke, berikutnya. Nah, maka huruf lam sukun tersebut bernama lam syamsiyah. Al-lam syamsiyah. Sebagian ulama menerangkan sebab dinamai demikian karena diserupakan huruf lam sukun tersebut dengan najm, bintang. Sedangkan huruf-huruf yang berjumlah 14 diserupakan dengan syams, yang artinya matahari. Apabila muncul matahari, maka bintang itu akan hilang, tidak terlihat. Dengan munculnya huruf-huruf tersebut, maka huruf lamnya tidak dibaca atau hilang, dinamailah dengan idgham syamsiyah. Nah, seperti ini, Bu. Ibu pernah dengar alif lam komariah dan alif syamsiyah, Bu? Halo? Pernah, Pernah. Ustaz. Nah, Ibu udah ngantuk, Sekarang, Bu? Ustaz. Ingat sekarang. Lagi fokus loh. Fokus dengerin. Siap, gitu ya. Soalnya untuk sementara saya yang banyak bicaranya ya, nanti insya Allah Ya, gitu ya. Maka alif lam yang dibaca idgham itu dinamai dengan lam syamsiyah atau alif lam syamsiyah, begitu ya. Kenapa demikian? Karena ulama mengibaratkan gitu ya, ada ulama mengibaratkan alif lamnya itu diumpamakan bintang. Dan huruf syamsiahnya itu diibaratkan matahari. Gimana maksudnya? Nah, maksudnya ketika bintang bertemu dengan matahari, maka bintangnya bisa kelihatan nggak, Bu? Tidak, Pak Tidak Ustaz. kelihatan. Tidak Contohnya di kelihatan. siang hari. Pada siang hari itu ada matahari nggak? Ada. Ada. Jangan ada. Ada di mana gitu? Terang. Di mana matahari bintangnya? Di siang hari apakah ada bintang nggak? Tidak Ada, kelihatan. cuma Bintang nggak tahu ada. sinarnya. Ada. Kelihatan Ada. tidak? Tidak. 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 Setiap yang tidak kelihatan apakah disebut ada? Ada tapi tidak terlihat. Nah, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk itu ada yang kelihatan jelas ya, ada yang tidak kelihatan, ada yang gaib. Jadi Allah menciptakan makhluknya itu ada yang kelihatan, ada yang gaib. Kalau kelihatan seperti kita manusia, kalau yang gaib seperti jin, setan, surga dan neraka itu gaib ya. Nah, berikutnya ini ke bintang. Nah, lanjut ke bintang. Kalau bintang itu makhluk Allah yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Itu adalah makhluk Allah yang kelihatan ya, bintang itu. Tapi kelihatannya itu pada waktu-waktu tertentu. Ketika bintang bertemu dengan matahari, maka cahaya bintang kalah oleh cahaya matahari. Pada siang hari, maka bintang itu pada siang hari sebetulnya ada gitu ya. Tapi tidak kelihatan karena saking bersinarnya matahari sehingga bintang itu tidak kelihatan. Begitu juga dengan lam. Nah, lam yang ada pada kalimat asyamsu. Nah, lamnya itu ada gitu ya. Lamnya ada. Tapi tidak dibaca atau diabaikan karena bertemu dengan huruf syamsiyah gitu ya. Jadi dibaca idgham.
Idgham itu memasukkan ya, memasukkan bunyi ini ke bunyi ini. Nah, jadi lamnya abaikan. Nah, ini dari segi bacaannya saja. Kalau dari tulisan mah tidak ada perubahan ya, tetap seperti itu. Jangan sampai kita lamnya hapus dulu pakai tip X. Ini lamnya gak dibaca nih, hapus dulu. Enggak ya. Sekali lagi, ketika ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiah, yang jumlahnya ada berapa, Bu? 14. 14. Nah, ini harus hafal, Bu, huruf-hurufnya gitu ya. Supaya nanti tidak terjadi kesalahan gitu ya. Gitu. Yang penting paham, Bu. Soalnya ketika paham itu kadang ya pas nyebutin hurufnya itu kita lupa. Tapi ketika kita mendapat kasusnya, nah kita bisa. Nah, kebanyakan seperti itu. Mengenai hukum tajwid ini yang penting pahamnya dulu sehingga bacaannya betul. Tapi di samping itu teorinya juga harus hafal gitu ya, harus tahu. Soalnya nanti bakalan gini. Asyamsu. Kenapa dibacanya ash enggak al gitu ya. Berarti kalau kita hafal, kita bisa menjelaskan. Karena di sini ada lam sukun atau alif lam bertemu dengan huruf shin. Dan huruf shin ini adalah termasuk huruf syamsiah. Nah, gitu ya. Ketika alif lam bertemu dengan huruf syamsiah, maka alif lamnya diabaikan, tidak dibaca. Sekali lagi yang menjadi hukumnya lamnya ya. Penyebutan alif lam itu supaya mudah saja. Supaya mudah untuk menyebutkannya. Contoh yang kedua ada as-sodaqatu. As-sodaqatu diidghamkan, a-nya masuk ke huruf sod, lamnya diabaikan. As-sodaqatu. Kenapa diidghamkan? Karena lam sukun bertemu dengan huruf syamsiah, huruf matahari, yakni sod. Gitu ya. Ada juga kenapa disebut syamsiah gitu ya. Disebut syamsiah itu karena seperti contohnya itu seperti asyamsu gitu ya. Kenapa dinamai syamsiah? Karena pembacaan alif lamnya seperti kalimat asyamsu yang mana lamnya tidak dibaca. Ada juga yang mengartikan kenapa disebut lam syamsiah? Karena lam syamsiah itu yang artinya adalah matahari. Ketika kita melihat matahari, itu tidak bisa dilihat jelas. Tidak bisa dilihat oleh mata langsung. Begitu ya. Begitu juga dengan lamnya, maka lamnya tidak dibaca. Walaupun ada, tapi tidak dibaca atau diabaikan. Nah, begitu ya. Mengenai lam syamsiah. Kemudian yang kedua, nah, oh ini ya huruf syamsiah. Oh belum ya, yang kedua belum. Sekarang latihannya, prakteknya ya. Sekali lagi, huruf syamsiah itu ada 14. Tib, summa sil rahman tafuz dif dani'am da'su adhonin zur syarifan lil karom. Ini terlalu banyak ininya apa? Ngafalinnya. Nah, cara mudahnya, Bu. Nah, kita lihat simbol. Kalau setelah lam ada huruf yang bertasydid atau di atas lamnya ada tasydid, berarti itu menunjukkan alif lam syamsiah. Lam syamsiah itu ditandai dengan simbol tasydid ya. Lam syamsiah ditandai dengan simbol tasydid. Oke. Coba ikuti saya sekali, ibu-ibu sekali. Coba dibuka mikrofonnya. Oke. Wal tariqo. Wal tariqo. Ya.
Watoriqo. Kita baca langsung wakof ya. Berarti setiap wakof itu harus ada huruf yang disukunkan. Kalau yang asalnya hidup, ketika dia wakofkan maka harus disukunkan. Asalnya wal qodiki. Ketika berhenti wal qodiqo. Torko. Coba Watoriqo. ibu sekali. Wal qodiqo. Watoriqo. Wal qodiqo. Watoriqo. Wal duha. Wadduha. Wal duha. Wadduha. Nah, ini kan dibaca berhenti ya, tetap wadduha ya. Tapi enggak wadduh. Kenapa coba? Wadduha. Karena ada apa? Alif bengkok. Ya, karena udah ada huruf yang sukun ya, Bu. Sekali lagi, ketentuan umumnya ketika kita menghentikan bacaan, huruf yang terakhirnya harus disukunkan. Kalau misalkan udah ada huruf yang sukun, maka tidak ada perubahan seperti kata wadduha, enggak wadduh, tapi wadduha. Karena udah ada huruf yang sukun, yakni alif bengkok. Sekali lagi. Wadduha. Wadduha. Wadzulumat. Wadduha. Wadzulumat. Wadduha. Mat. Panjangnya berapa, Bu? Mat ini? 2. Dua harakat. Jadi Diwakafkan 4. berarti 2. Wakafkan. Nah, Ma tanda berapa? Tandanya apa? Ba. Ma, tandanya apa? Fathah berdiri. Alif Fathah berdiri. berdiri. Fathah berdiri. Setiap fathah berdiri panjangnya berapa? 2 harakat. Harokat. 2 harokat. Fathah berdiri panjangnya 2 harokat. Tetapi ketika bertemu huruf yang disukunkan karena berhenti, maka panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita ambil yang 4, pertengahan. Jadi kalimat wadzulumat itu panjangnya 4. Kemudian ini waz, ini didoromkan, wa-nya masuk ke dho. Nah, wadzulumat, wadzulumat. Jangan sampai wal zulumat, gitu ya. Sip. Lanjutkan. Yang ini ya. As-sulus. 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 Hati-hati pengucapan sa ini ujung lidah ke ujung gigi ya. Ujung lidah. Sulus. 1, 2, 3. As-sulus. Nah. Yang berikutnya az-zik. Diulang. Diulang. Az-zikr. R-nya kebaca. K kebaca, R juga kebaca. Jangan sampai az-zik. Az-zik. Nah, kurang sempurna karena ro-nya gak kebaca. Harusnya az-zikr. Az-zikr. Zikr. 1, 2, 3. Berikutnya az-zakah.
Az-zakah. Az-zakah. Az-zakah. Ya. Kahnya berapa kah? 4. Dua, Empat atau 6. Ya, langsung saja ya. 4 harokat gitu ya. Sebetulnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita ambil yang 4 harokat. Kemudian wassodikin. Ya. wasodikin, Wan nusub. wan Nusub. Wan nusub. wan Nusub. Wasyajar. 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 Ya, alhamdulillah. Masih ada nih ya. Masih banyak. banyak. Oke. Ar-Rahman. Oke. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ad-Dahr. 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 Wal-Lail. Wal-lail. At-Tawwab. At-tawwab. Ajan ba. Wab. Bunyinya ke. At-Tawwab. Diulang. At-tawwab. Was-sama. Was-sama. Ya. Ketika tanda alis bertemu dengan hamzah, ketika diberhentikan, itu panjangnya berapa nih? Yang ma? 6. Ya, betul 6 ya. Ini adalah tanda panjang 2 harokat. 5 sampai 4 sampai 5 harokat. Tanda alis bertemu hamzah yang panjangnya 4 sampai 5 harokat. Tetapi ketika dibaca berhenti, ini boleh 4 Boleh 6. atau 6. 4 atau 6. Tapi kita mengambil jalur yang 6. 6. Kita ngambil jalur yang 6 harokat. Ini hanya di sini saja ya. Ketika tanda alis bertemu hamzah yang panjangnya 4 sampai 5, ketika diberhentikan maka panjangnya ambil yang 6 harokat. Sekali lagi. Wassama. Was-sama. Walladzi yu'adun. Walladzi yu'adun. Walladzi yu'adun. Walladzi yu'adun. Oke. Nah, ini mengenai contoh-contohnya. Contoh lam syamsiyah ya. Contoh lam syamsiyah atau sering kita kenal dengan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah.
dan ditandai dengan simbol tasydid. Jadi ibu-ibu, kalau melihat kalimat, kalau menemukan kalimat yang ada alif lamnya, kemudian ada tanda tasydid, bisa disebut itu hukum alif lam Syamsiah. Syamsiah. alif lam syamsiah yang dibaca dengan Idgham. dibaca dengan idgham dan idghamnya disebut idgham Syamsiah. Syamsiah. gitu ya. Jadi hukum lam sukun atau disebut juga alif lam gitu ya. Sekali lagi, hukum lam sukun atau alif lam itu ada dua. Yang pertama alif lam syamsiah Iya. yang dibaca Idgham. berarti alif lamnya tidak dibaca, diabaikan. Kapan alif lam diabaikan, lamnya diabaikan? Ketika alif lam bertemu dengan huruf syamsiah. Ada berapakah huruf syamsiah? Ada 14. 14 huruf. Bagaimana cara menghafalnya? Nah, di dalam syair kitab Tuhfatul Atfal bahwa huruf syamsiah ini dikumpulkan pada kalimat Tibtum masil rahman tafuz dif ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Gimana kalau ngapalinnya susah, terlalu panjang? Insya Allah kalau dihafalkan mah nggak bakalan terlalu panjang gitu ya. Kalau misalkan masih susah terus, kita lihat simbol. Kalau ada alif lam, kemudian ada simbol tasydid, berarti itu bisa disebut adalah alif lam syamsiah atau lam Syamsiah. Oke, terakhir nih kita tes latihannya. Boleh tanya dulu Pak Ustadz? Boleh, silakan. Coba untuk yang tadi walail sama wadduha. Untuk wadduha ini panjangnya 4 harokat. Wadduha panjangnya 2, tetap 2. Tetap 2 ya. Meskipun ada alif bengkok yang Ya. disukunkan tetap 2. Nah, kita bandingkan dengan yang bawah ya. Kita bandingkan dengan yang bawah. Coba sebentar. Nah, H ini, coba sekali lagi saya tanya. H ini panjangnya berapa? 2. 2 harokat. Bisa 4, bisa 6 enggak? Bisa. Yo. Tidak. Bisa. Enggak bisa. Bisa atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak karena ada itu. Yakin? Tidak? Yakin. Yakin. Iya. Kita tulis tidak. Nah. Ya. Kalau ini panjangnya berapa? 4. 4. 4. Bisa 2 tidak? Bisa. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Bisa. Bisa 6? Bisa. Bisa. Kalau bisa 2 berarti bisa 6. Kalau yang wadduha, haknya cukup 2, tidak bisa 4 dan 6. Coba, menurut Ibu, apa yang menjadi perbedaannya, Bu? Karena di situ huruf terakhirnya itu tidak berharokat. Dan kalau alif bengkok itu kan hanya penambahan panjang. Oke, ada yang lain? Yang menjadi perbedaannya ini
Kalau dari segi tanda sama ya, ada fathah berdirinya. Tapi dari segi panjang kok beda gitu ya. Kalau yang wadzulumat itu panjangnya bisa sampai ke 6. Tapi yang wadduha itu hanya 2 saja, tidak bisa sampai 6. Ada lagi tidak? Karena alif berdiri bertemu dengan alif bengkok. Alif berdiri karena bertemu dengan alif bengkok. Bisa. Kalau ini? Kalau yang wadulumat? Karena bertemu dengan huruf yang berharokat. Huruf yang berharokat. Ya, sip. Ya, betul gitu ya. Jadi saya simpulkan, kenapa wadduha haknya panjang 2? Karena huruf terakhirnya udah sukun. Karena huruf terakhirnya sudah sukun. Itu yang menjadi perbedaan. Kalau ada panjang 2 harokat, kemudian huruf terakhirnya udah sukun, maka panjangnya tidak ada perubahan. Tetap segitu aja. Tetap 2 harokat. Beda dengan wadzulumatu. Wadzulumat itu panjangnya 2 harokat. Kenapa bisa bertambah? Karena bertemu huruf yang hidup, huruf yang berharokat. Jadi huruf yang berharokat itu disebut huruf hidup ya. Ketika tanda panjang 2 harokat bertemu dengan huruf hidup atau huruf yang berharokat, maka ketika berhenti, huruf berharokatnya disukunkan. Maka panjangnya boleh 2, 4, 6. Gitu ya. Pokoknya yang menjadi patokan, ketika tanda panjang bertemu dengan huruf hidup, kemudian disukunkan karena berhenti, maka itu boleh 2, 4, 6. Contoh seperti kalimat Allahu. Allahu ya. Nah, Allah kan panjangnya 2 ya. Ketika diberhentikan ketemu huruf yang berharokat, maka lohnya boleh 2, 4, 6. Allah. Gitu ya. Gimana? Ibu-ibu paham? Iya, Pak Ustadz. Insya Allah paham. Iya, Pak Ustadz, insya Allah. Mudah-mudahan belum paham supaya ibu terus rajin mempelajari. Yang satunya yang tadi walail, Pak. Walail. Nah, walail ini panjangnya berapa? Ini disamakan dengan yang tadi, yang apa? Wadzulumat. Walaupun ia ini bukan huruf mad, nah ini masuknya ke huruf lin, huruf yang lembut gitu ya. Nah, ketika huruf lin, nah ini mah penyebabnya adalah huruf lin. Kalau yang wadzulumat boleh 2, boleh 4, boleh 6, penyebabnya karena ada tanda panjang mad. Kalau ini mah karena ada huruf lin. Ketemu huruf yang disukunkan. Huruf lin bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka panjangnya boleh 2, 4, 6. Huruf lin itu ada 2. Yang pertama ia sukun ya, setelah fathah, ai. Kemudian waw sukun setelah fathah, Sukun. au. Nah, seperti kalimat maut, maut, mauti misalnya. Maka ketika berhenti, maunya panjangnya boleh 2, 4, 6. Mau, maut, maut, maut. Gitu ya. Walaili juga sama, ketika berhenti boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi harus disamakan, kalau yang sebelumnya 4 maka 4. Gitu ya. Ada lagi? Tidak? Ya, berarti ini tetap seperti tadi ya, karena ini huruf berharokat gitu ya, Pak Betul. Ustadz. Yang menjadi patokan huruf berharokatnya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Nah, terus yang harus diingat adalah tanda panjang kemudian huruf lin. Selain tanda panjang dan huruf lin tidak boleh dipanjangkan. Contoh misalkan, nah, alaikum ya. Nah, ini kan misalkan alaikumu, alaikumu misal ini mah, saya ngarang kalimatnya. Alaikumu, maka ketika berhenti sukunkan, ku-nya panjang atau pendek? Ku-nya Pendek. pendek ya. Jadi jangan sampai dipanjangkan, ketika berhenti pendek. Alaikum. Nah, begitu ya. Oke ibu-ibu, mungkin itu untuk pertemuan hari ini ya. Insya Allah
Kalau ada pertanyaan, insya Allah dilanjut di pertemuan berikutnya ya. Ini hanya berlaku. Nah, berarti nah ini latihannya, PR aja di rumah. Berarti halaman 65 sebagai latihan di rumah, terus dilatih supaya bacanya lancar gitu ya. Dan sesuai dengan tajwidnya. Oke, mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada Teh Bani. Teh Bani, silahkan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kita pada sore hari ini. Sangat bermanfaat sekali dengan bertambahnya ilmu pada sore hari ini. Mudah-mudahan semakin semangat ya ibu-ibu untuk memperbaiki bacaannya. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir kelas Juntahsin Makomat. Mohon maaf, kelas Juntahsin pada sore hari ini. Barangkali ibu-ibu ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan nanti bisa ditanyakan via WA, nanti akan segera dibalas oleh Teh Syifa maupun Agesa. Baik, semoga tetap semangat dan istiqomah, dan ibu-ibu selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bani, mohon maaf bila banyak kesalahan, kata-kata, perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan minaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Bani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah. Aman. Langsung di end aja kali ya.